Hello citizen, hello warga negara. Salam Pancasila, salam NKRI. Kita ketemu lagi di ruang kewarganegaraan, dan hari ini sebuah topik yang sangat spesial. Kita sudah membahas tentang hak asasi manusia. Hari ini kita lebih khusus mengenal, mengidentifikasi apa saja yang disebut kategori pelanggaran hak asasi manusia. Oke, Bapak sedang berada di mini zoo Sekolah Talenta. Depan saya ada ayam, ada monyet di samping kanan, ada unggas di belakang, kalkun, bebek, ayam, burung merpati, ada reptil. Kita kembali ke topik. Apa saja yang disebut kategori pelanggaran HAM? Apakah hak saya itu dilanggar? Kita lihat beberapa kategori berikut. Yang pertama, pelanggaran HAM di luar hukum pidana. Misalnya, salah tangkap, cara penangkapan yang salah, atau tidak mendapatkan warisan. Itu semua disebut pelanggaran hak atau melanggar hak orang lain. Tapi disebut sebagai di luar hukum pidana. Artinya, orang tua yang tidak dapat memberikan warisan kepada anaknya, anaknya itu tidak dapat menuntut orang tuanya masuk penjara. Karena itu bukan pidana. Yang kedua, kategori pelanggaran HAM hukum pidana biasa. Lihat, yang disebut pidana biasa bukan maksudnya wajar atau biasa-biasa saja, tapi disamakan dengan pidana-pidana yang lainnya. Contoh, pencemaran nama baik, penganiayaan, tidak membayar upah karyawan dengan semestinya. Itu pelanggaran hak asasi manusia bukan? Tapi disebut biasa. Pidana memangnya, pidana. Orang yang melakukan itu bisa pantas untuk kita jebloskan ke penjara. Golongan ketiga adalah golongan pelanggaran HAM berat, bahkan luar biasa. Ada dua kategori di sini. Yang pertama, kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah usaha untuk melenyapkan satu kelompok masyarakat tertentu yang dilakukan dengan cara terstruktur dan masif. Beberapa contoh yang bisa kita lihat. Misalnya pembantaian ras Yahudi di Jerman, atau pembunuhan suku Tutsi di Afrika, atau perang yang disertai dengan pembantaian terhadap kelompok tertentu di negara Yugoslavia. Lalu kejahatan yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan ini dilakukan juga seperti sama kejahatan genosida, dilakukan secara terstruktur dan masif, namun tidak sampai melenyapkan nyawa. Misalnya, perbudakan, pengusiran sebuah kelompok masyarakat dari wilayahnya, pemerkosaan, perbudakan, pelacuran secara paksa, perempuan yang dipaksa untuk hamil, atau kejahatan apartheid seperti yang terjadi di Afrika dan Amerika, yaitu kejahatan politik karena pembedaan warna kulit. Bisa saja terjadi kejahatan kemanusiaan itu disertai dengan penghilangan nyawa manusia atau pembunuhan. Misalnya yang terjadi pada 30 September tahun 1965, yaitu pembunuhan terhadap 7 jenderal Tentara Nasional Indonesia. Atau yang terjadi pada tahun 1997 sampai 98, yakni dengan penculikan dan penghilangan aktivis pro-demokrasi Indonesia. Apa bedanya dengan kejahatan genosida? Pembunuhan pada kejahatan kemanusiaan tidak menyebar luas atau tidak sampai memusnahkan satu kelompok tertentu seperti pada kejahatan genosida. Kejahatan genosida, pembunuhan itu bermaksud untuk melenyapkan atau mengurangi masyarakat dari suatu kelompok tertentu. Jadi terjadi sangat masif, sangat luas. Baik, itu adalah beberapa kategori pelanggaran HAM dan contoh-contohnya. Terakhir, apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM ini? Ada yang disebut karena faktor internal, karena dari dalam diri seseorang yang menyebabkan dia melakukan pelanggaran HAM. Satu, karena orang ini tidak terlalu paham tentang hak asasi manusia. Sering sekali kita lihat di media sosial misalnya,
ada para remaja yang melakukan pembulian, pelanggaran HAM terhadap remaja yang lain. Dan itu dianggap sebagai candaan, bahan tertawaan, guyonan. Korban merasa mengalami penderitaan secara mental. Atau sikap egoisme, mementingkan diri sendiri, merasa dirinya lebih penting daripada orang lain. Dia merasa diri sebagai superior, sedangkan orang lain dianggap sebagai inferior. Nah, kasus-kasus pembulian di kalangan remaja, orang muda, yang membuli biasanya orang yang merasa superior, orang yang merasa lebih hebat daripada yang lainnya. Berikutnya adalah sikap tidak toleran, menolak adanya perbedaan. Nah, kalau kita melihat pelanggaran-pelanggaran hak asasi beragama atau budaya, itu karena tidak toleran. Saya merasa apa yang saya miliki, budaya saya, agama saya, itu lebih baik, lebih hebat dari yang lainnya. Dan saya menolak apa yang orang lain lakukan. Yang kedua, karena faktor eksternal. Ada beberapa hal yang menyebabkan orang melakukan pelanggaran HAM terhadap pihak lain. Yang pertama, karena penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan itu biasanya terjadi ketika kekuasaan itu membuat orang superior, misalnya karena dia punya kedudukan yang tinggi atau bahkan karena dia punya senjata, sehingga dia merasa bisa menginjak atau merendahkan martabat dan hak orang lain. Beberapa contoh kasus ya, misalnya karena dia adalah kepala desa, lalu dia melakukan pelanggaran hak, merampas hak milik warganya. Itu yang terjadi pada kasus pembunuhan Salim Kancil. Atau kita lihat beberapa kejadian, seorang dokter karena dia memiliki senjata, lalu dia menodongkan senjatanya kepada tukang parkir di mall. Ya. Yang lain, karena ketidaktegasan aparat hukum atau aparat pemerintah. Ini betul-betul konkret terjadi, bahwa ada pelanggaran hukum tapi dibiarkan oleh aparat hukum. Atau aparat hukum terpaksa menuruti kemauan dari masyarakat karena mereka berjumlah sangat banyak. Misalnya, beberapa pelanggaran hak asasi manusia itu karena aparat hukum tidak tahan pada tekanan massa, sehingga keputusan hukumnya mau tidak mau mengikuti keputusan massa. Kemudian yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Nah, ini yang masih sangat-sangat sering terjadi dan paling gampang terjadi ya. Karena orang gampang berkomentar di media sosial, mengira bahwa media sosial itu adalah sebuah jarak, jadi orang bisa melakukan pelanggaran HAM dengan bebas menurutnya. Jadi orang di seberang sana tidak akan menyerang kalau saya menghina dia. Misalnya terjadi di peristiwa-peristiwa politik atau peristiwa keseharian, hubungan antara sesama teman ya. Pada peristiwa politik dengan media sosial, orang bisa menjelekkan atau memberikan black campaign kepada lawan politik. Berikutnya adalah persoalan karena kesenjangan sosial atau masalah ekonomi. Orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia karena dorongan atau desakan ekonomi. Contoh konkret, orang yang menjual manusia, human trafficking, itu pasti karena desakan ekonomi. Orang mencuri atau merampas hak milik orang lain, ini bisa dilakukan oleh orang ekonomi kelas bawah karena desakan kebutuhannya, atau orang dari ekonomi kelas atas karena dia merasa ekonominya mantap, bagus, jadi dia merasa diri superior, merasa lebih hebat dari yang lainnya, sehingga dia punya kuasa untuk merendahkan orang lain. Contoh paling konkret, orang kaya karena mengendarai mobil yang mewah, merasa menguasai jalan raya, sehingga bisa menerobos jalan meskipun lawan arus. Baik, demikian penjelasan Bapak hari ini. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ada tugas terakhir ya. Tugas ini bisa kita jadikan sebagai salah satu pengambilan penilaian untuk penilaian terakhir. Hanya dua, yaitu tolong disimak, dicari tahu bagaimana terjadinya kasus pelanggaran HAM, kasus Marsina. Dan yang kedua, kasus pembunuhan Salim Kancil. Nah, cukup dua ini saja. Nah, titik-titik pelanggaran HAM-nya di mana? Lalu proses hukum dua kasus ini sekarang seperti apa? Silakan dicari tahu tentang dua hal itu, diulas, lalu ditanggapi menurut bahasamu sendiri. Temukan titik-titik pelanggarannya. Kenapa dua hal ini disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia? Lalu bagaimana proses perkembangan dari dua kasus ini? Baik, terima kasih. Demikian penjelasan kita tentang hak asasi manusia. Terima kasih banyak dan terima kasih untuk Pak Eri yang telah mensyuting. Oke, sebelum kita berpisah, salam Pancasila, salam NKRI.